Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Raditu billahi rabba wa islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan kajian hadis-hadis kita berkaitan dengan kalimat tauhid. Melihat notanya, kita teruskan bacaannya. Himpunan hadis-hadis berkaitan dengan La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci surga. Hadis pertama telah kita pelajari bersama. Hadis kedua, doa yang Nabi selalu baca sebelum tidur, yang intinya yakni doa-doa yang maksudnya sama dengan tauhid, sesuai dengan sabda Nabi dalam hadis yang pertama itu, siapa yang mati atau menemui ajalnya dengan kalimat tauhid, maka ia masuk surga, sama ada secara langsung terus masuk surga kerana dosa-dosanya diampunkan, ataupun ditangguhkan masuknya dalam surga, yakni setelah ia disiksa kerana dosa-dosanya. Sebab itulah pesanan Nabi dalam hadis yang ketiga. Kita lihat dalam hadis yang ketiga daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Betul tak? Hadis ketiga daripada Abu Hurairah. Betul? Tengok dalam nota. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan oleh kamu akan orang-orang yang hendak mati daripada kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Laqinu, talkin, ajak, bimbing orang-orang yang nak meninggal daripada kamu. Mauta, yakni orang-orang yang hendak meninggal. Kalau amwat, orang-orang yang dah mati. Jadi hadis ini sebenarnya hadis sebagai dalil disyariatkannya talqin, tetapi talqin terhadap orang-orang yang
hendak meninggal. Adapun mentalkinkan mayit selepas meninggal kubur, itu susah dan cari dalilnya. Dah mati di alam barzah, lalu kita ajar dari alam dunia. Dia kata, kawan, jangan takut ya kalau ada malaikat datang. Dia pun makhluk Allah juga. Jadi kalau dia tanya, jawab dengan tegas. Kalau ditanya, kalau awak tanya siapa Tuhanmu, jawab dengan fasih, Allah Tuhanku. Kita sebagai cikgu daripada alam dunia, muridnya di alam barzah. Nah, itu diperselisihkan. Saya tak kata hanya satu auto dipati, tapi diperselisihkan adanya. Tapi mentalkinkan orang yang hendak meninggal dengan kalimah la ilallah, ini dalilnya. Sahih. Fa innahu man kana, kenapa Nabi suruh kita mengajar orang yang hendak meninggal? Ya, yang mauta mana orang yang meninggal? Ada dua yang sekarang. Mauta ini mufradnya apa? Mufradnya kalau satu. Mayit. Seorang mayit lah. Mayit itu orang yang mati. Mufrad. Jamaknya ada dua. Ini mufrad. Jamaknya ada dua macam. Satu jamaknya amwat. Amwatun. Kedua-duanya ada dalam satu. Kedua, mauta. Di terjemahan Melayu sama saja. Amwat, mayit, orang yang dah mati, seorang. Amwat, orang-orang yang dah mati. Amwat, orang dah mati. Sementara mauta itu maknanya ada dua. Makna pertama, orang-orang yang dah mati. Dan yang kedua maknanya orang-orang yang akan mati. Paham ya? Amwat, terjemahnya satu saja. Orang-orang yang dah mati. Tapi mauta boleh diartikan orang-orang yang dah mati atau orang-orang yang akan mati. Keduanya digunakan di dalam Al-Quran. Ya, supaya kita lebih mantap pemahaman kita terhadap setiap perkara yang kita pelajari, saya tunjukkan ayatnya umpamanya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang gunakan kalimah amwat, surah Al-Baqarah, satu di antaranya adalah surah Al-Baqarah 154. Sebenarnya ada banyak ya. Al-Baqarah ada, Al-Baqarah 28 ada, Al-Baqarah 154 ada, Ali Imran ada, An-Nahl ada, Fatir ada, Mursalat. Baik, kita ambil satu sahaja. Al-Baqarah 154. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tashurun. Wala taqulu, dan jangan kamu berkata, mana jangan kamu berpendapat, jangan kamu fikir, jangan kamu berkeyakinan, liman, bagi siapa yang yuqtalu, dibunuh atau terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah. Mana jangan kamu kata, jangan kamu punya fahaman terhadap orang yang mati di medan perang, gitu maksudnya. Berarti saya lah. Kamu kata amwatun, orang-orang yang
dah mati. Di sini orang dah mati, bukan orang yang akan mati. Jangan kamu kata, jangan kamu berpendapat orang-orang yang mati di medan perang, mati saya itu orang yang dah mati. Tak. Mereka tidak mati, kata Allah. Bal ahyaun. Bahkan mereka orang-orang yang hidup. Walakin la tash'urun, tapi kamu tidak sedar. Jadi Allah kata orang yang mati saya itu hidup. Kita kata mereka mati. Jadi yang betul kata Allah atau kata kita? Sementara orang yang hidup, yang hatinya mati, semua umum fahum tu. Tapi dia masih hidup, masih makan, masih jalan-jalan. Allah kata, dia orang tu dah mati. Tapi kita kata, dia hidup. Boleh. Orang yang walaupun masih makan minum, tetapi hatinya mati, itu orang mati itu. Bahasa kasarnya, dia itu bangkai berjalan. Ya. Orang yang hatinya buta, bisu, tak sesat, itu dipanggil, kalau bahasa mudahnya, bangkai berjalan. Sebab doa Allah dah mati. Sementara orang yang mati syahid, kata Allah, mereka ini hidup di sisi aku dan aku terus beri mereka rezeki. Ini gunakan amwat ya, bukan mauta. Kalau itu kan mauta, walaupun terjemahannya sama, orang-orang yang dah mati, jadi tak betul. Karena kalau mauta nanti maknanya kan ada dua. Dan biasa mauta digunakan kepada orang-orang yang akan mati. Sementara orang mati syahid, di sini dengan ya. Adapun mauta di dalam Al-Quran, jangan boleh lihat, contohnya dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta. Surah Yasin ayat 12 tu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu tarahum la syai'na sainau fi imamin. Inna sunya kami, nahnu kamilah, nuhyi kami menghidupkan al-mauta. Ini maknanya ada dua. Mauta ini maksudnya kami, sunya kami, kamilah yang akan menghidupkan orang-orang dah mati, atau sunya kamilah yang akan menghidupkan orang yang akan mati. Maknanya dia belum mati. Belum mati dalam arti kata kemudian nyawa berpisah sama dengan masuk kubur, bukan? Baik, kalau Allah kata, sebenarnya kami telah akan hidupkan orang yang dah mati, semua kita yakin. Maksudnya apa tu? Allah lah yang akan menghidupkan orang yang dah mati. Bila? Nanti kan hari kebangkitan kan? Sekarang, sebenarnya kamilah orang yang akan menghidupkan orang yang akan mati. Bila? Bila ini terbukti dalam realiti kehidupan ada bila agaknya. Apa contohnya gitu lah, kalau tak tahu bila. Zaman dia tahu apa istilah mati suri? Mati suri tahu? Istilah mati suri. Nah, ini bahasa Melayu. Kalau NDE tahu? NDE tahu? Near Death Experience tahu? Oh, yang itu tahu. Mati suri tak tahu? Oh, ya apalah. Ya itulah kebanggaan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu mati suri. Near Death Experience itu contohnya begini. Ini banyak orang meneliti. Dahulu pernah saya nyatakan, orangnya sekarang masih hidup, orang Riau, dia berobat, dia sakit, berobat mungkin yang dianggap murah ke Malaysia lah. Jadi berobatnya dahulu di Mahkota Medical Center di Melaka. Nak pergi Jakarta jauh dan mahal, pergi Singapura walaupun dekat mahal. Jadi yang paling senang Riau, kan baru pergi Melaka yang paling murah di Mahkota. Ya berobat itu yang hantar pakcik dia,
Sudah beberapa hari didapati secara klinikal orang ini dah mati. Jantungnya dah berhenti, nafas tidak ada. Makna tanda-tanda kematian dari segi fisikal memang sudah nyata. Sehingga dokter pun sudah nyatakan orang ini sudah mati. Pakciknya pun sudah rito. Lalulah dibawa ke bilik. Kalau bilik mayat, bilik jenazah lah untuk diuruskan. Subhanallah, hanya beberapa jam kemudian orang ini sedar dan bangun. Ya, dokter pun pelik. Sama ada silap keputusannya atau tidak, yang pasti bangun dan sampai sekarang masih hidup di Riau. Nah, itu keluar di TV ditanya gimana pengalamannya. Jadi dari segi mau dimandikan, dah mati, tapi hidup semula. Ini contoh al-mauta, dipanggil NDE. Saya gunakan istilah mati suri. Mati suri. Nah. Jadi near death experience. Ada pengalaman, orang ini punya pengalaman pengalaman mati atau mengalami punya pengalaman dekat nak mati karena tak jadi mati. Dan dia setelah sedar diwawancarai di sebuah stesen TV Indonesia agak lama itu, dia kata, ya saya melihat diri saya. Saya sendiri melihat diri saya, kenapa pakcik saya menangis, kenapa diri saya dibawa ke bilik jenazah, kenapa di sini dia rasa pelik. Dirinya melihat dirinya. Maknanya waktu itu jiwanya mungkin sudah keluar daripada badannya sehingga dapat tapi karena Allah kendaki belum mati terus hidup semula. Ini contoh mauta. Di Indonesia banyak. Ya, akhirnya ada yang jadi baik, ada yang tak jadi baik, yang tetap jahat, ada juga. Jadi ayat ini Allah nyatakan sehingga kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang dah mati, atau sehingga kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang akan mati. Jadi bila dalam hadis tadi Nabi bersabda, lakinu mautakum, talqin oleh kamu orang-orang yang telah mati atau yang akan mati itu. Mauta. Yang akan mati. Gitu. Yang akan mati, maknanya dekat dengan kematian lah. Dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalimatihi la ilaha illallah inal maut. Karena sesungguhnya siapa saja yang akhir ucapannya la ilallah semasa kematian, dakhalal jannah yauman min dahri. Dia akan masuk surga. Wa inna sabahu qabla dzalik ma asabah. Ketiga, menimpa akan dia sebelum itu, ya sungguh telah menimpanya. Mana bila dia mati tak sempat atau tak mengucapkan kalimat la ilallah ya neraka. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Hibban. Jadi begitulah prihatinnya Nabi. Hatta orang yang anak meninggal pun jangan sekali-kali paling tidak sempat mengucapkan la ilaha illallah. Itu paling tidak. Sebelumnya menjahat ke apa ya itu cerita masa silamnya lah. Tapi sebelum mati pastikan seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah. Karena dengan akhir perkataan la ilaha illallah ada peluang masuk surga. Atau paling tidak orang itu nanti berhak dipohonkan syafaat oleh Nabi SAW. Nabi ada hujah untuk membela orang ini sebagaimana yang kita telah pelajari dalam hadis yang keempat. Hadis yang keempat, yakni ketika Abu Talib tidak meninggal kan. Itu hadis yang keempat itulah. Hadis riwayat Bukhari Muslim itu yang keempat. Kenapa Nabi iya sangat? Coba lihat hadis yang keempat. An Sa'id ibni Musayyab.
daripada Sa'id ibn Musayyab, an abihi dari bapanya, anna Abu Talib, sesungguhnya Abu Talib, lamma hadarat hul mautu, ketika datang kepada Abu Talib kematian, mana dekat nak mati dah. Dakhala alaih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi masuk menemui Abu Talib. Ketika dalam keadaan yang kritikal itulah. Wa indahu Abu Jahlin. Sedangkan di sisi Abu Talib waktu itu Abu Jahal dah duduk di situ sampai dulu dah. Kan sama-sama ketua Quraisy, sama-sama orang yang dihormati. Si Abu Jahal pula dari sini pula. Nabi datang kemudian. Wah, aduh musuh kan. Nabi itu musuh Abu Jahal tuh. Tapi tak gaduh di rumah orang sakit. Sekarang tak tahulah gimana. Nabi ini orang pertama masuk surga. Abu Jahal ini mungkin ketua ahli neraka. Jumpa di rumah orang sakit. Tapi ya tenang-tenang saja. Itulah Rasulullah sifat. Sekarang tak tahulah. Berbeza paham politik pun sudah menyumpah. Kemudian apa yang dilakukan? Faqala, lalu Nabi segera mendekati Abu Talib dan bersabda, "Ai ammi, wahai bapa saudaraku, qul la ilaha illallah." Ucapkan kalimat la ilallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Itu alasan Nabi. Kenapa Nabi bujuk rayu sangat? Nah, inilah talqin Nabi ini macam inilah maksudnya. Orang nak mati dirayu, diajak untuk baca kalimah la ilallah. Alasan Nabi membujuk Abu Talib mengucapkan kalimah la ilallah, walaupun sebelumnya Abu Talib terkenal orang kafir kan. Alasan Nabi yakni kalau engkau mengucapkan kalimah la ilallah wahai Abu Saudaraku, kalimatan, dengan kalimat itu uhajju laka biha indallah. Aku bolehlah berhujah membela engkau dengan sebab kalimat itu di sisi Allah. Nanti bila di hadapan Allah di akhirat, aku ada alasan membela engkau. Jadi Abu Talib punya kelayakan untuk dibela. Walaupun dosanya banyak. Tengok, peranan dan fungsi la ilallah. Ya, Abu Talib ini orang kafir. Tak pernah beriman. Hingga saat-saat kematiannya pun Nabi masih seakan-akan okeylah, kalaupun kamu kafir, sebenarnya kamu jahat pun, paling tidak Abu Talib sebelum mati ini tolonglah jangan sampai tidak ucapan la ilallah. Sebab dengan kalimat itu aku boleh membela engkau di hadapan Allah nanti di akhirat. Baik, katakanlah yang sekalian, bila Abu Talib sempat mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas sebelum matinya, ia dikira sebagai orang mukmin, kafir atau munafik. Katalah ia sempat mengucapkan kalimat la ilallah sebelum matinya dengan ikhlas, dikira mukmin, kafir, munafik. Mukmin ya. Dia kategori mukmin yang mana daripada tiga kategori mukmin yang kita pelajari tadi? Ini kan tajuknya Al Fatir itu. Mukmin yang mana? Mukmin kan ada tiga. Dan ini tajuknya menyambung panjang nih tafsirnya. Mukmin zalim. Betul ya? Mukmin zalim. Jika Allah terima sahadahnya sebelum mati, walaupun sebelumnya sepanjang masa dia kufur pada Allah, ia masuk kategori mukmin zalim. Di akhirat masuk neraka atau terus masuk surga? Jika Allah tidak ampunkan, neraka dulu. Berapa lama? Wallahu alam. Tetapi akhirnya masuk surga. Bermakna masuk neraka tidak kekal. Bila nanti dah habis hukumannya di neraka, akan dimasukkan surga dan kekal. Sungguh pun mungkin di neraka 13 triliun tahun tak ada masalah. Jadi setahun 13 triliun tahun, 15 triliun tahun, itu tak lama yang mereka berbanding kekal. Coba agak-agak berapa peratus? Berapa peratus agak-agaknya nilai 50 triliun tahun
dibanding kekal. Berapa persennya? Ya. Kosong. Dibanding telah kita bilang dalam kaidah matematika begitu. Nilai sebesar apapun, angka sebesar apapun, bila didarafkan dengan kosong, nilainya kosong karena didapatkan dengan infinity. Artinya dengan la ilaha illallah, dengan 4 patah kata, la ilaha illa Allah, dengan 12 huruf, la ilaha illallah. Yang 12 itu terdiri pada huruf asalnya 3 saja, yakni hamzah, lam, ha. Oh ya. Luar biasa. Dan alif lah itu pun 3 huruf kalimat Allah. Allah pun 3 huruf. La ilaha pun, oh itu luar biasa. Tauhid yang betul-betul luar biasa. Nabi punya alasan untuk membela orang itu. Artinya peluang untuk masuk surga sangat terbuka. Walaupun mungkin terpaksalah rendam dahulu di neraka. Sebab ini masuk kategori mu'minun zalimun. Itulah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, ketika Nabi bujuk Bapak Saudara itu, faqala Abu Jahal yang sudah lama di situ, dan Abdullah bin Abi Umayyah, ada 2 orang ketua kafir, dia bujuk Abu Talib, ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Engkau dah tak suka ke? Kau benci ke dengan ajaran nenek moyang kamu termasuk Muttalib? Kalaulah kamu ikut kata Muhammad, mana kamu meninggalkan agama nenek moyang. Sekarang kamu pilih yang mana? Pilih agama Muhammad yang baru lahir semalam, atau milih agama nenek moyang yang sudah turun temurun. Falam yazala yukallimanihi, dan sentiasalah kedua-duanya, yakni Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini membujuk Abu Talib. Bujuk. Nabi pun juga terus bujuk. Jadi Abu Talib macam jadi rebutan ada inilah. Tapi masing-masing hanya membujuk, taklah. Ya gitu aja. Tak tahu macam mana suasananya ya. Suasana. Ini Bukhari Muslim nih ya sekalian. Hatta qala akhiru syai'in kallamahum bihi, sehingga Abu Talib berkata pada akhir kalimat sesuatu yang dia ucapkan, apa akhirnya kalimat terakhir yang Abu Talib ucapkan selepas dapat rayuan dan bujukan daripada 2 pihak ini, dia jawab pendek saja, ala millati Abdul Muttalib. Ya, aku akan terus berpegang atas agama Abdul Muttalib. Nah, di sini menjadi perbezaan di kalangan ulama. Adakah ucapan Abu Talib ini menunjukkan yang dia mati kafir karena tidak mau menerima nasihat permintaan Nabi Muhammad, ataupun Abu Talib ini sebenarnya memeluk agama tauhid karena dia kata aku tetap ikut ajaran Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib ini kira mukmin. Abdul Muttalib bapa atuk Nabi Muhammad ini mukmin. Macam mana mukmin? Bukankah dia meninggal sebelum Nabi jadi Nabi? Gitu kan? Ya, dipanggil jamaah fitrah, dan ia mengikuti agama Nabi Ibrahim. Contoh ketika ia jadi ketua Quraisy dan tentera Abraha nak menyerang Ka'bah, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdul Muttalib atuk kepada Rasulullah itu hidupnya pada zaman fatrah dipanggil. Zaman fatrah, jadi zaman ketika itu tidak ada Nabi. Karena Nabi Isa telah wafat lama sebelumnya, 500 tahun lebih. Nabi Muhammad pula belum dilantik jadi Nabi. Jadi macam nasib orang seperti ini. Nasibnya gini, jika orang-orang ini mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, walaupun ajaran Ibrahim yang penting yakni mengesahkan Allah, itu yang penting.
Asal orang itu mengesahkan Allah. Mungkin ya sholat tidaklah karena mungkin benda-benda yang haram menurut Islam masih dimakannya. Tapi yang penting mengesahkan Allah. Kalau itu yang dipegangi oleh orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad dipanggil jadi Rasul, orang ini dikira mukmin. Masuk kategori mukmin itulah tiga kategori. Jadi kalau Abu Talib kata, aku ikut ajaran ayahku, ini akhirnya ulama berbeza pendapat. Kalau itu Abu Talib ini meninggal mukmin ataupun kafir. Kebanyakan begini ya masihan. Ahli sunnah wal jamaah, oh karena dia menolak rayuan Nabi Muhammad, maka dia mati kafir. Kan tak mau sadar. Kan? Tapi Syiah kata, ya mulak, tapi dia mengatakan mengikuti ajaran agama ayahnya. Dan ayahnya ini Abdul Muthalib mukmin. Kalau tidak mukmin. Yaitu Syiah membela mati-matian Abu Talib ini mukmin. Sementara family Islam Jamaah Abu Talib ini kafir. Itu dari segi pendapat, itu berbicara daripada dulu hingga sekarang lah. Tetap pula yang mana ikut yang mana. Apalagi bagaimana seorang manusia namanya Abu Talib menjaga Nabi daripada umur Nabi 7 tahun, dijaganya, dibelanya hingga Nabi jadi Nabi, dia masih orang kafir tidak mau menyakiti Rasulullah itu karena segan pada Abu Talib. Hingga baginda meninggal sebelum Nabi hijrah lebih kurang 2 tahun, mana sangat lama. Orang yang paling besar jasanya terhadap Rasulullah lah, sama ada ketika Nabi belum jadi Rasul atau selepas Nabi, ya, yang paling banyak jasa dan punya Abu Talib. Macam mana boleh dikatakan kafir? Kata Syiah. Tapi kata mukmin, ya hadirnya kata itu dia tolak Nabi. Walau alam mana yang betul. Ya serahkan saja kepada mereka. Kalau gaduh pun biar mereka yang gaduh, kita apa yang gaduh. Faqala, akhirnya Nabi SAW, Faqala Nabi SAW bersabda, La astaghfironna laka malam unha anhu. Wahai bapak saudaraku, sungguh pasti aku akan pohonkan keampunan bagi engkau selagi aku tidak dilarang untuk melakukan. Selagi Allah tak larang aku pohonkan pengampunan buatmu, aku akan terus istighfar buat kamu. Ini janji Nabi kepada Abu Talib. Setelah Nabi berazam seperti itu, fanazalat, maka turunlah ayat dalam surah At-Taubah ayat 113. Ayatnya berbunyi, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Terjemahannya, tidaklah patut, tidak boleh, tak layak bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman mereka memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah ahli kerabat mereka. Kenapa tidak layak dan bila mereka layak itu mimba di mata bayanalahum, selepas menjadi nyata bagi mereka orang mukminlah, annahum sesungguhnya mereka ulul qurba, ashabul jahil. Maknanya kita orang mukmin. Kemudian sebagai contoh, salah satu dari ahli keluarga kita kafir. Dan dia mati dalam keadaan kufur. Sebagai ahli keluarga, walaupun ada hubungan kerabat, Allah kata tidak boleh memohonkan ampunan. Karena Allah tidak mungkin akan ampunkan orang yang mati dalam keadaan kufur. Ya mungkin sedih-sedih lah. Ya sedihnya lah. Ini sebagai anak katalah tak boleh pohonkan ampun bagi ayahnya yang mati kafir. Sebab mungkin ayahnya non muslim, anaknya dah masuk Islam. Kan sedih.
Si anak pasti sedih. Macam mana nak mohonkan ampun kalau tak boleh? Dengan syarat ayahnya tadi meninggal dan masih dalam keadaan kafir. Itulah. Jadi apa yang patut dilakukan oleh seorang mukmin kepada ahli keluarga yang kafir yang dah meninggal? Tak ada. Tak ada. Boleh tak ziarah kuburnya? Boleh. Menziarahi kuburnya boleh. Tapi tujuan ziarah kubur hanya satu. Bagi orang mukmin yang menziarahi kubur orang kafir. Matlamat ziarah kubur hanya satu, yakni tudzakirul maut, mengingat akan kematian. Itu saja. Jadi masuk ke kubur, kalau kubur Kristian, kubur apa lalu assalamualaikum tak boleh. Senyap aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur, tak boleh. Karena kita tak boleh mendoakan mereka yang dah mati. Diam aja lah. Tak tahulah kalau dengan ucapan yang lain mungkin good morning, itu mungkin tak tahulah itu boleh tak boleh. Yang penting senyap aja, lalu pergi kemudian dan renungkan mereka telah mati dan mempertahukan semua amalnya di dunia. Kita pun nanti akan mati dan akan dipertahukan amal kita. Itu saja tujuannya. Itu balik. Tapi kalau kita ziarah kubur orang Islam, tujuannya ada dua. Satu, yakni mendoakan mereka, ampuni dosanya, terima amalnya, lapang kuat, boleh sepanjang-panjang paling panjang doa. Yang kedua, mengingatkan kita akan. Jadi orang-orang kafir, walaupun mereka ini ada hubungan kerabat dengan kita, tidak layak, tidak berhak, tidak boleh kita pohonkan pengampunan bagi dosanya bila mati dalam keadaan kafir. Adapun bila mereka masih hidup, kita boleh pohonkan banyak doa untuk orang kafir yang masih hidup. Contoh kalau bagi agama, mohon agar Allah beri mereka hidayah. Itu boleh. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Bukan. Itu boleh. Tapi kalau, ya Allah, terimalah amalnya, tak boleh. Apa sebab? Sebab kafir. Ya Allah, terimalah amalnya. Ya Allah, ampunilah dosanya. Itu tidak boleh. Walaupun mereka masih hidup. Yang dibenarkan, ya Allah, berilah mereka hidayah. Dan doa-doa yang bersifat duniawi boleh. Dia sakit, kita pohonkan agar Allah sembuhkan. Boleh. Dia berpergian, kita doakan agar dia selamat. Boleh. Dia berniaga, kita doakan agar untung. Silakan. Semua doa yang berkaitan dengan urusan dunia harus. Ketimpa musibah, kemudian agar Allah segera hilang kasihnya. Tidak. Boleh. Tapi jangan yang berkaitan dengan agama, contohnya mohon keampunan. Tak boleh. Sebab syarat untuk seseorang dapat pengampunan daripada Allah, syarat untuk seorang itu diterima amalnya, mesti ada iman. Itu, mesti ada iman. Jadi setelah turun ayat ini bermakna walaupun Nabi berazam untuk memohonkan keampunan bagi dosa Abu Talib, tapi akhirnya Allah izin atau tak izin dalam ayat Taubah ini. Allah benarkan tak benarkan? Tidak. Jika Allah tidak benarkan Nabi Muhammad memohonkan pengampunan bagi dosa Abu Talib yang meninggal, maknanya Abu Talib meninggal dalam keadaan mukmin atau kafir? Lalu pada ahli sunnah lebih kuat. Paham ya maksudnya? Maaf cara memahaminya itu. Cara memahaminya. Jadi karena dia tak layak, maknanya dia bukan mukmin. Walaupun mukmin zalim tak layak. Tetapi kalau dia katalah kategori mukmin zalim, boleh didoakan. Boleh. Yang banyak doa karena dia mukmin. Hanya berdosa. Itu betapa pentingnya ya. Betapa pentingnya. Baik. Coba lihat paragraf sebelumnya. Antara hadis ketiga dan keempat itu ada penjelasannya. Wa amma in kanal qail. Apa artinya? Adapun jika orang yang berkata yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah qabla mautihi kafiran,
sebelum kematiannya dia orang. Adapun orang yang mengucapkan kalimah la ilallah sebelum mati itu orang kafir, itulah maksudnya. Orang kafir sebelum mati sempat ucapkan la ilaha illallah. Fatakunul kalimatu fi haqqihi kalimatul Islam. Maka kalimat yang diucapkan itu, kalimat yang dikatakan la ilaha sebelum mati itulah, fi haqqihi, ada haknya, yakni merupakan kalimat Islam. Dia ucapkan kalimat Islam. Sehingga yang takilu biha, orang kafir yang sebelum mati mengucapkan kalimat la ilaha itu berpindah. Yang takilu itu berpindah. Biha dengan sebab kalimat la ilallah, pindah minal kufri, daripada kekufuran, ilal Islam, kepada Islam. Paham ya? Orang kafir. Sebelum ucapkan kalimat la kafir. Sebelum mati mengucapkan kalimah la ilallah. Dengan kalimah la ilallah itu membolehkan, menyebabkan si kafir tadi berpindah statusnya daripada orang kafir kepada Islam. Itu jadi orang mukmin zalim itu situ. Dan ada jaminan masuk surga. Jika Allah menerima kalimat ucapannya ini ya, jika Allah menerima yang terima atau tidak itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada peluang masuk surga. Walaupun mungkin saya kata yang paling lama di neraka, tidak ada masalah. Ya, syaratnya Allah terima ya. Hanya kita sebagai yang hidup, bila ada orang sempat mengucapkan kalimat sebelum matinya, walaupun sebenarnya dia orang non-muslim, ya kita berharap, kita berdoa bahwa orang itu diterima oleh Allah, itu saja. Nah, pastikan tidak boleh. Tapi kita dibenarkan untuk mendoakannya sebagai orang mukmin, itu saja. Coba yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Wal Islamu ya, yujibu, bukan yajibu, yu. Wal Islamu yujibu ma qablahu. Dan Islam yujibu apa namanya? Oh, bukan yujibu, yajubu. Yajubu. Dan Islam menutup. Jabaya jubu itu menutup. Menghapus boleh menutup. Ma qablahu, apa yang sebelumnya. Sebelumnya ini apa nih? Ya, jadi kekufuran yang bertahun-tahun itu dengan sebab yang punya kalimat syahadah sebelum matinya padam oleh kalimat itu. Islam menutupnya. Jadi nanti di akhirat tidak lagi diperlakukan sebagai orang kafir, tapi oleh Allah diperlakukan di akhirat sebagai orang mukmin yang zalim. Paham di situ? Kalau dipanggil orang kafir, ya taruhlah disiksa tak sedikit pun dapat nikmat. Masuk neraka kekal. Sebenarnya di akhirat diperlakukan sebagai orang mukminun zalimun li nafsi. Kategori yang paling rendah itulah. Subhanallah. Adil sungguh Allah SWT. Rahmat. Fa in khutima lahu biha, apabila ajalnya ditutup, orang itu ditutup ajalnya dengan kalimat la ilallah. Laqiya rabbahu, tengok. Laqiya rabbahu. Orang ini walaupun dipanggil apa ya, mukmin last minute. Ya, mukmin last minute kan? Mukmin last minute ini. Ya. Dosa-dosanya semua hapus. Nah, inilah tengok di sini. Fa in khutima lahu, maka jika orang itu ditutup ajalnya dengan kalimat Allah, laqiya rabbahu, dia nanti akan bertemu dengan Allah sebagai Tuhannya Ta'ala musliman, sebagai orang muslim, bukan sebagai orang kafir. Bila si orang muslim, maghfuron lahu, diampunkan baginya kufruhu, kekufurannya, wa dunubuhu, dan dosa-dosanya. Paham di sini? Jadi begini. Tapi ayat ini jangan tidak berdiri sendiri ya. Ayat ini ada kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Jadi kesimpulannya begini. Ini kafir. Tiba-tiba berubah jadi mukmin last minute. Mukmin last minute.
Ya, kalau ini kafir maknanya semuanya dosanya banyak lagi dosa. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum mati, maka ia mati jumpa Allah. Allah anggap sebagai orang mukmin, tapi mukmin zalim. Bagaimana nasibnya di akhirat? Dua. Kan di bawah masih dosa kan? Banyak dosa. Tapi dosa-dosa yang mereka lakukan ini dosa-dosa besar selain dosa syirik. Selain dosa syirik ya. Orang mati membawa banyak dosa-dosa besar selain dosa syirik. Tolong dicatat, saya dosa syirik. Nanti hasil di akhirat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah akan maafkan semua dosanya. Dan itu hak Allah. Kita tak boleh tanya kepada Allah, ya Allah pasal apa itu, maka yang ini tidak. Tak boleh. Hak mutlak Allah, Allah boleh memaafkan dosa orang itu semuanya. Karena dia sudah mukmin dan semua dosa yang telah diampunkan, di akhirat macam mana nasibnya? Terus masuk surga ke atau tunggu dulu ke? Orang nih, kalau yang pertama nih, dosanya semua diampunkan. Dia mukmin dan seluruh dosa diampunkan. Di neraka macam mana? Terus ataupun tunggu lama-lama? Terus masuk surga ini orang. Yang kedua, kemudian kedua, wa insya'a adzabahu. Yang kedua, Allah punya kuasa untuk menyiksa orang itu. Itu kehendak Allah. Kalau Allah tak ampunkan, Allah akan siksa orang. Kan dosa tak diampun, maka dia dapat siksa kan? Maka dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka. Di neraka sebanyak dosa yang ada. Selepas dosanya habis, maka orang itu baru masuk surga. Inilah nasib mukmin zalimun li nafsi. Termasuk mukmin zalimun li nafsi, yakni orang yang mukmin last minute. Tapi masih beruntung juga. Beruntungnya karena akhirnya masuk dan kekal. Bebas daripada kekal dan neraka itu. Nikmat yang luar biasa ya miskin. Walaupun tadi saya kata 50 triliun sekalipun dalam neraka, tadi masalah. Akhirnya kan kekal juga di surga. Itu maksudnya sebenarnya ayat ini tidak berdiri sendiri itu ya. Ada baik ini ayatnya surah Al-Anfal ayat 38. Qala ta'ala qul lilladzina kafaru, katakanlah, ini dalilnya. Katalah Muhammad, lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, beritahu mereka, in yantahu, jika apa tuh? In yantahu, jika mereka berhenti. Mana berhenti dari apa tuh? Wahai Muhammad, katakan pada orang-orang kafir, jika mereka mau berhenti apa? Berhenti daripada kekufuran lah. Pencen kafir lah, pencen awal. Pencen. Sehingga gelar pencen akhirnya dapat gelaran mantan kafir. Mantan kafir itu bukan orang kafir ya. Mantan kafir itu bukan orang kafir, orang mukmin. Mantan pencuri bukan lagi pencuri. Mana jadi baik? Yufar lahum. Yufar pasti diampunkan lahum bagi mereka. Orang kafir ini bila dia pencin jadi orang kafir, jadi betul jadi orang mukmin, Allah akan ampunkan dosa mereka. Makot salafah. Apa yang telah lepas. Dosa-dosa yang mereka lakukan sepanjang hanya diampunkan. Inilah ayat. Tapi lagi-lagi ayat ini kita tidak boleh pahami sederhana. Ada ayat lain yang menyatakan dan hadis lain. Contohnya begini ya. Orang kafir sebelum kafir
semasa mati jadi orang mukmin, seluruh dosanya semasa kufur itu diampun oleh Allah dan terus masuk surga. Pendapat itu, yakni bagi mereka orang kafir yang mati syahid. Contoh, bekas ahli sihir Fir'aun, sepanjang hayat dia amal sihir, dan itu dosa besar. Kemuncaknya yakni kejahatan yang besar, yakni menganggap Fir'aun ini Tuhan. Itu syirik besar loh. Hingga rela diarah oleh Fir'aun untuk melawan Nabi Musa. Itu dosa besar atau kecil? Besar kan? Mana dosa ahli sihir ini dahlah dosanya besar-besar, termasuk dosa syirik, dan banyak pula. Waktu itulah zaman sekarang, agak-agak lah, ini agak-agak ya, sebab tidak ada maklumat. Agak-agak menurut kita, umur ahli sihir itu waktu itu berapa? Agak-agak lah. 5 tahun ke, 6 tahun ke, 25 tahun ke. Ingat ya, gelaran dia Royal Magician. Kalau Fir'aun pun dah percaya pada ini, maknanya ahli sihir tapi jalan ke ahli sihir yang dah dah pegang PhD kan? So maknanya umurnya dah penghujung, ya penghujung umur lah. Kata kalau umurnya kata purata 70 tahun, mungkin sudah 60 tahun, 65 macam itulah. Kan? Tak mungkinlah baru 20 tahun dah dapat apa di kepecahan daripada Fir'aun, dari Royal Magician. Wah itu tua di penghujung hayat. Katalah umurnya 60 tahun, katakan. Ketika ia masih bermain sihir, syirik, menyembah Fir'aun, syirik, melawan Nabi Musa, dosa besar, kafir. Dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat yang disepakati untuk melawan Musa, tiba-tiba dalam perjalanan itu dia aksiden umpamanya. Aksiden dan matilah. Ya, tak tahulah dilanggar. Ya, dengan lori, sebab lori belum ada. Ya, dilanggar untuk gila lah. Ada untuk gila, lalu sepak mati. Di mana tempatnya? Di akhirat. Neraka, kekal abadi. Iya. Tapi ya mereka tak menemui ajal sebelum seketika masih kafir. Lawan Nabi Musa. Dalam Quran disebut waktu duha. Perlawanan itu laga antara sihir dengan Musa itu waktu duha. Duhan. Selepas selesai melawan Musa dan mereka mengakui Musa ini bukan ahli sihir, tapi Nabi, lalu mereka menyatakan iman kepada Nabi Musa kan, iman Nabi Musa. Dilawannya itu Fir'aun. Diabaikan itu hadiah yang diberikan oleh Fir'aun. Ringkas kata dia jadi mukmin, mengakui Nabi Musa sebagai utusan Allah dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dan katalah itu petang hari, habis pertandingan lawan kan, petang hari takkan sampai 1 minggu. Mukmin. Begitu dia menzahirkan keimanannya, ia diugut oleh Fir'aun. Diberi pilihan. Fir'aun memberikan ultimatum, yakni kamu nak tetap iman pada Musa, tapi aku akan bunuh kamu dengan dikerat-kerat, menyakitkan, atau kamu ingin selamat daripada mati, hidup senang dengan keluarga, tapi kamu mesti tinggalkan agama. Diberi pilihan kan, hidup atau mati. Tapi jika lebih sayangkan akidahnya, mati ya, dibunuh oleh Fir'aun. Tapi jika ia lebih sayangkan, lebih memilih kehidupan dunia yang senang, ya tinggalkan. Ahli sihir memilih mana waktu itu ketika diberi pilihan? Milih Nabi Musa kan? Walaupun dia tahu dia akan mati. Dan betul akhirnya disalib, dikerat-kerat tangan dan kakinya secara bersilang. Dikerat itu sikit-sikit ya mas, ya. Kerat sikit-sikit dan dibiarkan darah mengalir benih dan itu ya bayangkan, maknanya matinya tersiksa lah. Bila orang dah kehilangan darah, ya mati ya. Bukan jurus penggal, tak ada. Siksa sungguh. Tapi dia pilih. Nah orang seperti inilah yang
maksud ayat ini. Maksud yang pertama. Jadi mati orang kafir, musyrik, matinya semata-mata karena mempertahankan. Nah, ini Allah hapuskan semua dosa sebelumnya, termasuk dosa musyrik. Karena ia mati syahid, masuk surga tanpa hisab. Ini bukan lagi mukmin zalim ini. Masuk surga tanpa hisab karena matinya mati syahid. Adapun yang mukmin zalim itu katakanlah sebelumnya orang bukan muslim dan ini kemudian di ujung hayatnya mengakui ini Islam sejak agama dan mati. Ya, tentu tak masuk golongan seperti ini. Tidaklah mati syahid dan masuk surga tanpa hisab. Jadi ayat ini maksudnya begitu. Walau bagaimanapun, tak kiralah seperti mana orang yang mati syahid, contohnya ahli sihir tadi, atau orang yang sempat mengucapkan kalimat syahadah sebelum matinya, sebelum kafir, keduanya tetap jumpa di surga. Walaupun perjuangan di surga itu tidak pada masa yang tidak ada awal-awal lah. Ya. Karena yang mukmin zalim pasti lambatlah masuk surganya. Ya. Dan ayat-ayat dan hadis seperti ini yang saya menunjukkan betapa mustahaknya kalimat la ilaha illallah. Siapapun orangnya, sebanyak manapun dosanya, hatta orang kafir sekalipun, bila sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berpindah daripada kekufuran kepada Islam, dan Allah akan melakukan dia di akhirat sebagai muslim atau mukminun zalim, tidak diperlakukan sebagai kafir. Itu yang dikatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat la itu adalah kunci. Dia sudah punya kunci. Sebab itu sangat mahal nilai dia. Dunia dan isinya tidak ada nilainya. Betul. Kalau orang kata tidak punya la ilaha illallah, tapi memilih dunia dan isinya, neraka tempat. Sebenarnya orang yang tidak memiliki dunia susah umumnya, tapi mati mempunyai la ilaha illallah, surga tempat. Jadi la ilaha itu tidak boleh dijual belikan, tidak boleh sikit-sikit luntur. La ilaha itu maknanya apa ya? Mengakui bahwa Allah saya Tuhan yang ditaati. Bila Allah kata suruh duduk, duduk. Bila Allah kata jangan buat, jangan buat. Walaupun mungkin kita suka melakukannya. Nah, Allah kata jangan rasuah. Ya jangan buatlah. Walaupun untung banyak. Jangan tipu. Sudahlah, tinggalkan. Walaupun memberikan ulangan yang besar. Buat yang ini, ya kena buat. Walaupun untungnya sedikit. Begitulah. Jangan cari ikan hari Sabtu. Ya jangan cari ikan lah. Walaupun ikan pada satu banyak timbul. Begitulah maksudnya. Cari ikan pada selain hari Sabtu. Ahad, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tapi cari susah. Tak apa susah. Dapat sedikit, tapi halal. Inilah la ilaha illallah tuh. Tapi manusia kadang dah tak ingat kalimat la ilaha illallah. Yang penting dapat banyak dan senang. Di mana la ilaha illallahnya? Takut tak dapat banyak, sehingga yang haram pun dilanggar, yang penting dapat banyak. Sebab kalau nak cari yang halal, dahlah susah dapatnya sikit, tapi la ilaha illallah terjaga, surga tempatnya. Tapi ini yang zaman sekarang, ya Allah, bila orang sudah terlalu dunia oriented, susahnya masalah. Nak jaga akidah susah sungguh. Apalagi kalau orang ada kuasa, signature dia laku. Dia ada kuasa, kuasanya tak besar sangat, hanya signature dia laku. Orang berebut nak signature dia. Nah, Muslim, coba dia pergi office, bila la ilaha tertinggal di laci rumah. La ilaha tertinggal di laci kat rumah, laci pula berkunci. Jadi di office dia tak ada la ilaha. Yang nampak itu aja. Sehingga macam-macam dilakukannya. Balik pergi surau baru ingat la ilaha, baru dibawa la ilaha. La ilaha baru dikocek ketika pergi surau. Ketika pergi haji. Tapi bila pergi tempat itu ditinggal. Macam mana? Sedangkan tertinggal telefon pun macam hilang separuh nyawanya. Pergi keluar rumah, telefon tertinggal, wow, hilang separuh jiwaku.
Akhir zaman itu inilah pakai fitnah terbesar akhir zaman. Ingat, Nabi telah ingatkan akhir zaman nanti ada fitnah yang sangat dahsyat. Satu di antara fitnah apa yang perlu yakni fitnah agama. Fitnah agama. Orang kafir memang tidak difitnah, orang kafir dah diazab, buat apa orang kafir difitnah? Allah tidak pernah menguji orang kafir. Orang kafir ini di dunia pun disiksa, di akhirat pun siksa. Jadi kesenangan yang Allah berikan pada orang kafir itu siksa, namanya istidraj. Kesusahan yang Allah timpakan pada orang kafir di dunia itu namanya azab. Jadi di dunia diazab, di akhirat pun azab. Ujian, teguran, apa namanya, fitnah itu menimpa ditimpa pada orang mukmin. Fitnah ini kan ujian kan. Coba aku uji nih, mampu tak? Boleh tak? Macam Bani Israel itulah. Dia beriman pada Allah, beriman pada Nabi Musa, tapi diuji oleh Allah imannya. Betul ke imannya kuat? Itu akhirnya diuji. Hari Sabtu banyak ikan, tapi tak boleh cakap ikan. Ikan tu mengejar. Ya ada, tangkaplah. Dengan bengke aja. Nak tangkap tak boleh. Nak tunggu besok, ikan tak ke mana. Jadi Sabtu tu ikan tu macam faham, Sabtu tu public holiday. Boleh dapat ikan selain Sabtu, tapi sikit. Kalau dapat pun sikit dan mencarinya susah. Ini ujian iman. Dan ini bukan orang Bani Israel saja yang mesti ada ujian ini. Semua umat diuji seperti itu. Umat Bani Israel pada zaman Nabi Daud, umat Nabi Muhammad SAW, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Umat Islam pernah diuji seperti ini. Jadi ujian iman. Mana nanti yang diutamakan, kalimat la ilallah ataupun kehendak nafsunya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Surah 5 ayat 94. Inilah ujian iman yang selalu ada di depan kita setiap saat orang mukmin. Sebab itu kita mesti peka. Ini ujian, ini ujian. Saya sedang diuji. Kita seorang mukmin adalah sentiasa peka sedang yang kita sedang diuji. Pergi pasar diuji, masa bekerja diuji, ingin berebut kenaikan jawatan ada ujian, masuk politik ada ujian. Dan ujian itu ujian iman ya, bukan ujian ya untung rugi dunia bukan. Tengok nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, layab luwannakumullahu. Ada lam, ada nun taukid. Sungguh pasti akan menguji akan kamu oleh, itu bahasa Al-Quran. Sungguh pasti dia akan menguji akan kamu oleh Allah. Kalau bahasa Melayu, sungguh pasti Allah akan uji kamu. Tapi ini struktur Al-Quran begitu. Bisyai'in, dengan sesuatu atau dengan sedikit, minas soidi, daripada buruan. Soid, buruan. Berburu. Tangkap binatang buruan. Halal ke tak halal? Berburu ya. Berburu binatang halal itu halal ke tak halal? Dagingnya pun halal. Tanaluhu, yang mendapatkan akan buruan itu, akan mencapai menangkap buruan itu, aidikum, tangan-tangan kamu. Mana buruan tadi boleh kamu tangkap dengan tangan, tak perlu kamu kejar. Warimahukum, dan tombak-tombak kamu. Mana kamu tak arti main tombak pun, kamu paling tombak pun kena buruan itu. Maknanya buruan yang kamu nakkan dagingnya itu mudah sekali, jinak sekali kamu dapati. Boleh kamu tangkap, dia tak lari, balik tombak pun kena. Seru. Kan biasanya binatang buruan liar. Kena bekejo-kejo. Dan ini. Liya'lamallahu, ini tujuannya. Ujian tadi tujuannya. Kerana tak mengetahui atau yang nyata di hadapan Allah, man yakhafuhu bil ghaib. Siapa yang takutkan Allah dalam keadaan ghaib. Ghaib itu sembunyi-sembunyi. Famani tada,
Maka siapa saja yang melampaui batas ba'da dzalika, selepas itu falahum adzabun alim. Ayat ini ceritanya begini jam 9. Ketika Nabi dan para sahabatnya hendak pergi menunaikan ibadah haji atau umrah, ada dua pendapat. Orang Madinah bila nak pergi umrah atau haji, mula ihram di mana ya? Orang Madinah. Bir Ali. Bir Ali mesti memulakan ihramnya. Menukar pakaian-pakaian ihram. Bermulalah menjaga diri, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram. Salah satu larangan apa ya? Ketika orang ihram, salah satu larangannya apa? Berburu. Berburu itu salah satu daripadanya lah. Bila kamu udah ihram aja, haram hukumnya berburu. Haram, dosa berburu jadi haram. Dan perjalanan daripada Bir Ali ke Makkah itu jalan kaki ya, bukan naik bullet train ya. Sekarang apa bullet train? Ini jalan kaki. Ya, naik unta lah paling hebat. Berapa lama dia? Seminggu. Seminggu sampai agaknya. Sampai ya, 500 km kan lebih kurang. Mungkin 500 km ya, sampailah. Dan bila berjalan di padang pasir berhari-hari, pastilah rehat. Malam rehat atau mungkin siangnya rehat, berkhemah. Dan ingat, dalam perjalanan antara bin Ali dengan Makkah itu, pada waktu itu banyak binatang-binatang buruan. Banyak binatang buruan, di mana orang-orang Madinah, orang Muslim di Madinah, salah satu cara untuk mendapatkan bekalan daging halal dan segar berburu. Berburu itu udah jadi pekerjaan dah. Ya, di samping memelihara sendirian, berburu. Itu kerjaan hari-hari. Tiba-tiba ketika mereka sedang ihram, sedang rehat di padang pasir, sedang ihram, binatang buruan itu semuanya datang. Macam orang Bani Israel, semua ikan muncul. Dekat khemah mereka. Sehingga Allah kata, binatang buruan itu mudah kamu tangkap. Kamu tangkap pun dia mau. Kamu baling tombak walaupun kamu bukan mahir sangat pun terkena. Maknanya senang dapat binatang buruan, senang dan dapat banyak, tapi haram. Paham ya? Senang dapat dan banyak, tapi haram. Sebab masa ihram. Kalau nak berburu juga dan diharuskan, tunggu lepas ihram. Awak siapkan dulu lah hajinya ke, umrahnya ke. Tapi orang mukmin ni ada fikir, kalau aku tak berburu, tak dekat sekarang. Tunggu lepas ihram. Nanti ada tapi liar-liar semuanya. Itu pun seekor. Kena kejar-kejar, kadang dapat, kadang tidak. Kita kejar setengah mati, lah rupanya rimau yang ngap dulu. Atau lopeh dulu. Tapi halal. Dengar ya. Kalau berburu selepas ihram, pertama susah. Keduanya kalau dapat pun sikit. Sekarang ini sedang ihram, ya, tapi haram. Ya, nak dapatkan senang dan dapat banyak. Inilah yang Allah kata ujian itu macam ini. Depan kamu ni haram, banyak senang tapi haram. Kalau kamu tunggu, kamu biarkan kamu nak cari yang halal, susah dan dapat sikit. Jadi, kamu pilih yang mana? Sama dengan si Yahudi yang diuji dengan apa? Ikan tadi. Ada sahabat rupanya tak tahan ujian ini. Itu ujian Allah. Itulah ujian la ilaha illallah itu macam inilah jamaah kehidupan sehari-hari. Kalau aku buat ini sebenarnya haram, tapi ramai orang suka. Nanti ramai orang puji aku. Tapi kalau aku buat yang ini halal, tapi nanti orang tak suka. Coba, macam mana tuh? Hari-hari pasti. Bentuk ujiannya mungkin berbeza-beza. Orang Bani Israel diuji dengan ikan. Sahabat Nabi diuji dengan buruan. Kita diuji dengan macam-macam lah.
Bentuk ujiannya beda, tetapi apa namanya? Tujuannya sama. Bentuknya berbeza-beza. Mana yang nak diutamakan? Sebab itu la ilaha ini tidak boleh pisah dari tangan kita. Setiap kali melihat seperti itu, ini haram dapat banyak, ini halal tapi sedikit dah susah. Kalau kita tanya, jangan tanya tepuk dada, tanya selera, tanya iman. Ini ada la ilaha di situ, la ilaha macam mana menurut kamu? Kamu sini aku. Tapi macam mana nak tanya la ilaha tertinggal di laci rumah? Dan itu banyak sekali. Ini tawaran ini bukan senang lah dapat tawaran belakon macam ini. Udahlah nanti bayarnya tinggi dan nama saya jadi naik, arti yang tersohor, tapi skrip dia itu udah taruhnya gitu. Terpaksa melakukan adegan-adegan yang ayo, ini macam kok. Memang haram, agama kata haram, tapi bayarannya tinggi. Lagi pula peluang dapatan ini bukan selalu. Nak tunggu apa namanya tawaran dengan apa peranan yang Islamik mungkin jarang, susah. Itu pun ya ciput aja bayarannya. Akhirnya apalah, hilang imannya karena tergiur dengan itu tadi. Sebab Allah sentiasa memberi ujian ini secara umum zaman sekarang, didedahkan orang mukmin kepada benda yang banyak, yang mudah, yang ia suka tapi haram. Kalau orang tak kuat iman, hancur zaman sekarang. Itu ujian yang perlu kita selalu ingat. Tadi saya katakan, setiap hari kita mesti peka, sedar, cakna, yang kita ini sedang diuji. Ujian. Jangan langsung tak merasa diuji. Malangnya orang Islam, kebanyakan lah, saya tak kata semua, kebanyakan baru merasa diuji bila sakit. Ini payah sekali ini. Bila diuji, bila selipar jempolnya hilang. Bila kehilangan selipar, Allah ujian malam tadi. Selipar baru beli hilang. Sahabat dapat musibah. Betul, hilang barang ujian betul. Sakit ujian betul. Tapi itu tak, ya kecil saja. Sakit itu ujian kecil yang sekalian. Kita istighfar banyak dan sabar pun, pahala melimpah-limpah. Dosa terampun. Tapi coba kalau ujian iman. Itu ujian terberat tuh. Sangat berat. Sangat berat. Itu yang dan banyak sekali. Dalam sejarah, dalam Quran pun nyatakan, dalam hadis pun nyatakan, setiap umat diuji oleh Allah, ujian imannya bentuknya berbeza, tapi ya, tujuannya sama. Orang ini diuji dengan itu, orang diuji dengan itu, dan sebagainya. Dan yang peliknya yang ramai yang gagal oleh ujian. Ya sebagai contoh lah, rasuah. Ya mas kalian, biasanya orang rasuah ini orang miskin atau orang kaya? Nah, orang miskin yang tak ada kuasa atau orang yang kaya dan ada kuasa? Orang yang berkecuali dan ada kuasa. Biasanya lah. Yang kaya yang kuasa kan? Macam mana orang miskin dan ada kuasa didapati rasuah? Apa ada rasuahnya? Sedangkan kalau kita berfikir dari kacamata Islam, orang miskin yang susah pun haram rasuah. Bahagia dia perlu makanan, perlu makan minum. Apatah lagi orang dahlah senang, nikmat yang berikan pun 7 keturunan tak habis, tapi masih rasuah. Coba, ini dipanggil kurang haju atau tidak belajar? Berat sungguh itu yang sangat berat dosanya. Orang miskin perlu makan, tak ada makanan, kemudian mencuri, itu dosa. Menipu, itu dosa. Walaupun dia miskin dan perlukan makanan. Ini tidak. Dahlah kaya, ada kuasa, tapi menipu. Itu dosanya Allah Akbar. Rupanya, tadi saya katakan, itu gara-gara la ilaha illallah ditinggal di dalam laci. Ya, bisa jamaah sekalian. Sehingga matematiknya pun fail. Orang yang tak ada la ilah, matematiknya fail. Ya. A, B. A adalah ilallah.
Istilah matematiknya pasti berjaya, lulus. B, mukmin. Tapi la ilaha illallah sentiasa tertinggal. Matematiknya pasti sama. A dan B sama-sama jadi wakil rakyat, katakan. A dibagi peruntukan oleh kerajaan pusat untuk kawasannya. Kerajaan pusat bagi mula-mula katakanlah berapa 5 juta. Kemudian nanti beberapa bulan kemudian bagi 5 juta. Maknanya 5 campur 5, 10. Maka sampai kepada kawasannya 10 juta. Bangun itu, habis 10 juta. Itu A. Yang B dapat juga 5 juta. Dan lain bulan bagi lagi 5 juta. Tapi sampai ke kawasan dia hanya 7 juta. Jadi ikut B, 5 campur 5 itu 7. Mana yang 3? Tak tahu. Tapi A karena punya la ilaha illallah, 5 campur 5 ada 10. Tengok bahayanya. Matematik pun yang paling simpel pun gagal. Iya. Tapi dikatakan mereka bodoh tak mau. Bila 5 campur 5, 10 lah. Dari yang bagi 10 sampai ke bawahnya 10 sepatutnya. Kenapa 5 campur 5 tinggal 7? Mana yang 3? Tak tahu lah. Itu bagian matematik paling basic sekolah rendah pun fail. Walaupun mungkin PhD. Puncanya apa? La ilallah terkunci dalam petinya. Dan orang ini pasti sengsara hidupnya dunia akhirat. Percayalah. Sengsara. Dan akan diaudit. Jangankan benda yang besar-besar ya Mas ya, benda yang kecil pun akan diauditkan. Di dunia ini katakanlah ada orang lah hartanya pendapatannya diaudit oleh SDN pun udah gerut, udah berpeluh-peluh. Ini diaudit oleh Allah di akhirat. Saya kata diaudit karena Nabi bersabda wa an malihi fima mimmaktasabahu wa fima anfaqahu. Di akhirat nanti seseorang kamu akan disoal oleh Allah tentang hartanya, dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan. Jadi auditnya karena depan belakang. Jadi berat. Di dunia mungkin lepas, bahkan berusaha untuk melepaskan diri. Itu sebenarnya musibah terbesar dan sekaligus perusak kehidupan tatanan dunia yang paling dasar, Tapi itulah, ada saja cases, ada saja yang menjadi susah, sangat-sangat susah. Saya ya sesekali melihat, menonton televisi Indonesia. Kan mudah kan yang pakai streaming, live streaming itu. Indonesia ini sistem lain ya Mas Kian ya, sistem kenegaranya lain dengan di Indonesia. Satu yang sedang hangatnya nih, Indonesia kan termasuk negara yang paling ramai mengantar jamaah haji setiap tahun ke Mekah kan. Paling ramai Indonesia nomor 2 Iran kan. Sampai sekarang. Karena tahun ini diantar yakni 240.000. Ya. Malaysia berapa? 30.000 lah mungkin. Mana kalau 30.000 di tengah-tengah 240.000, hilang rakyat Malaysia. Iya, nak jadi orang Malaysia di Makkah kalau haji tak ada. Itu Indonesia. Bayangkan. Dan Indonesia seperti mana negara lain ada kota untuk haji biasa. Haji biasa. Saya panggil haji reguler lah. Di sini haji muassasah kan. Muassasah. Saya panggil haji reguler. Yang menunggu bertahun-tahun itulah. Tahun ada sampai 15 tahun. Indonesia pun sekarang menunggu, abang saya cerita waktu balik 20 tahun kalau daftar. Karena terlalu ramai yang nak pergi, ya mungkin saya tak tahu, mungkin karena sekarang banyak orang kaya atau banyak orang sedar, tak tahulah. Dulu senang, ya 2 tahun boleh pergi. Sekarang 15, 2 tahun itu biasalah menunggu. Macam sini juga lah. Jadi menunggu yang masa saya ini, sepatutnya boleh pergi. Sepatutnya. Kan peruntukan untuk yang belum pergi ini. Kata yang masuk uang 200 juta, 200.000.
Yang 40.000 masuk juga. Masuk juga. Tapi beberapa tahun kemudian ini kota untuk haji muasasah, orang yang dah menunggu beberapa tahun sepatutnya boleh pergi, kota itu dijual oleh orang kerajaan, menteri yang bertanggung jawab, kepada orang yang mampu beli. Kan ramai orang kaya yang nak pergi. Dan mereka jual dengan harga yang mahal. Kalau ikut muas susah. Susah. Sekarang katanya masa pada itu katanya antara 45 hingga 50 juta rupiah. Ya, lebih kurang dalam ya 17.000 macam itulah, itu muas susah. Tapi kalau dijual kepada orang yang mampu, yang kaya, yang bila-bila masa boleh, itu boleh jual sampai 450 juta rupiah. Jadi akhirnya kerajaan bagilah, dijual pada itu, dapat duit banyak. Wah, itu sebenarnya peruntukan bagi orang yang muas susah tuh. Akhirnya, kenapa sepatutnya kami dah pergi, kenapa? Itu mulai cerita ramai orang mengeluh. Akhirnya ada dibuat satu jabatan kuasa penyiasatan, didapati macam ini. Dan itu sudah berlaku bertahun kemudian. Duit itu tak tahu kemana. Macam mana? Akhirnya Parlimen mengamuk oleh Parlimen yang bagian itu panggil menteri dan orang bawahnya ke Parlimen, di soal siasat mati-matian. Indonesia boleh panggil menteri di soal itu, saya boleh, tidak ada masalah, karena memang peruntukan undang-undang membenarkan. Dan dapati itulah rupanya punca dia, dijual. Sehingga orang yang sepatutnya belum patut pergi karena tak dapat kuota, dah pergi karena bayar lebih. Ya lebih, sedangkan yang dah menunggu bertahun-tahun, yang sebenarnya itu hak dia untuk pergi, tapi dan diniagakan macam tu ibadah haji pun. Konon ceritanya di Malaysia pun ada, konon. Kawan saya, jiran saya, ada 2 orang pergi. Saya tanya, dah lama kenapa? Ya tak dah lama, tapi taklah lama sangat. Tapi macam mana pergi? Ya kita merayu. Boleh merayu ke, kata saya. Betul jiran saya, 2 orang. Merayu macam mana? Merayu besar, tapi yalah harga lain lah. Kalau yang biasa tu katanya apa? Berapa yang biasa? 16. Ya 12.000 juga yang subsidi itu kan yang itu. Tapi macam mana? Merayu tapi mahal lah. Lagi tak lama, bukan 40 hari, dalam ya 22 hari. Berapa nih saya macam? Ya kami terpaksa bayar 60.000. Jadi berdua dengan istri jadi 120. Sedangkan kalau yang biasa hanya bayar, rupanya dalam hati saya, kalau kita memang tak ada kota, tak masuk kota, macam mana boleh merayu? Kan kota itu dah milik orang lain. Tapi kita boleh rayu dengan dapat, tapi bayar lebih. Jangan-jangan ini modus operandi macam di Indonesia. Jadi boleh. Hah? Tak tahu saya. Ya, ada kawan saya kemudian 2 tahun lepas dia pergi 4 orang. Dia dengan istrinya, mak dia, anaknya 4 orang, dia bayar 120 seorang. Seorang 120. Saya tak tahu itu lama, tapi daftar dalam 15 hari itu. Ya, orang beruang tak apa. Tapi yang itu saya tak membuktikan yang pergi itu. Macam mana kerajaan boleh? Kalaulah itu sebenarnya kota orang yang muasasah yang saya boleh pergi, tapi kota itu dijual kepada orang lain yang itu satu jenayah yang akhirnya nanti yang ikut muasasah nanti ya bukan 15 tahun mungkin. Tapi tak tahu di sini Parlimen mungkin tak ada undang-undang yang boleh panggil. Tak tahulah. Kalau saya panggil dia semua. Tak tahulah. Tapi mudah-mudahan di Malaysia tidak ada praktik semacam di Indonesia. Saya tak tahu kalau Indonesia tak. Tapi kalau Indonesia memang dah confirm ada karena sudah dipanggil. Bayangkan 240.000 dari Indonesia. Itu terbesar di dunia. Iran pun kalah. Paling tiap tahun. Tapi Arab Saudi ini dekir dia tak berlaku adil lah.
Pernah dahulu, beberapa tahun yang dulu lah, presiden yang dulu atau ya betul dulu. Mintalah karena kami, alasan ini, karena kami ini negara yang paling kami mengantar jamaah ke Arab Saudi, maknanya Arab Saudi dapat apa? Dapat duit kan? Itu kan banyak dari sana. Apa salahnya? Apa namanya? Engkau Arab Saudi bagilah kami apa namanya kebenaran untuk ekspor barang kami, ekspor makanan ke apa kan? Kayak itu. Tapi tak dibeli. Contoh beras, katalah kalau boleh ekspor beras ke Arab Saudi semasa haji ya. Kaya itu negara yang muslim. Perlu berapa tan agaknya Arab Saudi untuk bagi makan orang haji? Berapa banyak agaknya cili yang diperlukan? Arab Saudi bukan tanam cili, bukan tanam padi, bukan tanam pisang, bukan. Itu pun tadi berikan. Ya hanya di sini untuk ekspor barang-barang dapur, barang-barang yang kecil-kecil, pinggan mangkuk. Kalau kita pergi ke apa coba ke Bin Daud kan banyak pinggan mangkuk di Indonesia. Mereka ke rumahnya, ya takkan orang hari-hari beli mangkuk, takkan makan pinggan. Itu contoh dan itu jenayah ya mas kalian. Itu jenayah. Ya mungkin karena tergiur dengan buat apa aku bagi Pak Cik dari kampung yang dia hanya keluarkan duit 17.000 ringgit Malaysia, hanya 45 hingga 50 juta. Elok aku bagi dia dapat 450 juta. 10 kali ganda dijual dan laku. Sebab itu orang pelik. Macam mana orang itu boleh pergi? Macam mana artis yang selebriti yang kita boleh pergi? Tak ada. Rupanya bayar. Dan itu sudah disahkan oleh parlimen, itu peruntukan orang-orang susah. Lainlah kalau memang bukan peruntukan dia, tak ada masalah. Dan yang peliknya, Arab Saudi pun membenarkan. Tahu apa sebabnya? Di Arab Saudi rupa-rupanya mas sekalian, ada satu tempat-tempat yang saya sewa. VIP lah, kalau hotel pun. Jadi kalau semuanya pergi haji ikut muassasah, siapa yang nak sewa? Yang nak sewa, kemudahan, VIP, penginapannya, kendaraannya, kemahnya. Siapa nak nih? Jadi Saudi pun oke. Jadi kerjasama. Yang penting penginapan aku ada penyewanya, walaupun mahal. Sebab kalau tidak, kalau yang semua pergi haji ini yang muassasah, kosong tuh hotel-hotel yang mahal masalah mati. Yang layan dari jalanan dia macam raja semua. Jadi susah lah. Haji sekarang sudah sangat-sangat komersialis lah. Sangat-sangat komersialis. Kita kadang ngeri lah bumi katanya. Haji sudah sangat-sangat tawar itu kadang tahu lah. Tak tahu 10 tahun, 20 tahun lagi macam mana apa pengurusan ibadah haji dan umrah tak tahu. Mungkin sudah. Tengok tawaran dia kan, kalau tawaran-tawaran package kan, kalau nak pergi umroh kapal tahun ini kan pelik-pelik. Tumpuan tawaran dalam package itu bukan apa umrohnya begini nanti sebenarnya. Kamunya nanti tempat ini dekat dengan supermarket yang baru buka, itu shopping tempat dia. Itu kita akan makan di restoran yang buka, makanan Melayu ada. Itu pula yang ditawarkan kalau nak pergi umroh. Lah, ini nak pergi haji atau nak pergi ke Hatnyai? Betul, kita janganlah. Akhirnya orang, saya pilih ini lah, sebab ini bagus, karena dekat nih. Supermarket dekat, ada shopping semua, makan. Bukan nak umrohnya yang dah tumpuan, dah hilang. Susah, sangat susah. Akhir zaman fitnah-fitnah sangat banyak. Sangat banyak. Ya, saya tidak tahu adakah macam itu patut dilakukan atau tak patut. Ya bergantung pada orang menilai lah. Kalau orang menilai itu dunia oriental, itu memang patut, mesti begitu. Tapi kalau kita melihatnya dengan dasar berpikir akhirat oriental, memang tak patut. Ya kalau ajak orang tawarkanlah supaya nanti haji mabrur macam mana, cara begini, ada begini, ditanya kena diajar melupakan urusan dunia untuk sementara waktu, kalau 2 minggu lah.
Bukan malah tawar untuk menarik orang ikut dia. Misalkan, ini misalnya dekat dua langkah pun udah sampai pintu masjid. Satu hari makan 5 kali. Menunya apa namanya? Menu tempatan. Kadang-kadang masak utara, selatan, shopping center yang baru dekat. Pakai benda. Minta maaf saya termasuk tak setuju, tapi ya itu Pak dia lah. Tapi terus terang saya tak sukai. Ya. Indonesia kita sini ada wajib Indonesia. Ya, kerajaan yang material tapi belum macam tabung haji. Belum seperti tabung haji. Saya tahu, tapi belum tabung. Ada kerajaan mengatur. Karena tabung haji kan mesti kena ada lembaga khas kan. Yang bagus. Yang bagus. Yang bagus. Itu yang bagus. Ya maksud saya jangan pukul rata. Tak semua. Tak semua. Tak semua. Saya tetap berpikir ada plus minusnya. Saya tetap berpikir begitu dalam semua hal. Ibarat orang pasti ada baiknya, ada buruknya. Sedap makanan pasti ada sedap, ada itu cara yang paling adil. Sehingga kita tetap mengakui kebaikan orang walaupun sedikit, gitu kan. Dan tetap mengakui keburukan orang yang baik walaupun itu. Saya berpikir menurut Al-Quran surah Al-Maidah. Saya cakap ini berdasarkan surah Al-Maidah. Bila kita menilai sesuatu atau orang, ya, kita akui kebaikannya, walaupun orang itu ada keburukan. Dan kita akui keburukannya, walaupun orang itu ada kebaikan. Itu penilaian menurut Al-Quran surah Al-Maidah. Jadi bukan ini 100% perfect, yang ini 100% tahu bin. Tahu, itu tidak boleh. Cara berpikir itu salah menurut surah Al-Maidah. Gitu ya. Baik. Harap-harap di sini tidak berlaku seperti itulah. Harap-harap. Walaupun cara tengok travel agency merayu apa pelanggan itu nampak macam macam berlebihan lah. Walhal rakyat Malaysia yang pergi, yang wajib haji berapa? Yang wajib haji. Rakyat Malaysia yang wajib haji. Kan yang Muslim aja kan? Muslimnya berapa persen? 50. 60 lah, mana separuh lah. Katakanlah 50% yang Muslim, mana yang wajib haji lah. Dari 50% itu kan ada yang belum wajib haji karena masih kanak-kanak. Atau yang miskin. Kalau itu berapa persen agaknya? Dari 60 itu yang wajib haji. 30. Katakanlah 30%. 30% dari rakyat Malaysia. 30% dari rakyat Malaysia berapa ribu? Berapa juta? 30%. 1/3-nya lah. Jadi kalau 32, 1/3 hanya 10. 10 atau 11 juta. Betul kan? Tengok. Travel agency jumlahnya berpuluh-puluh beratus-ratus. Nak merayu hanya 10 juta orang. Tahun Indonesia yang wajib pergi haji. Iya, 200 juta lebih. Tapi tawaran cara mereka tak. Saya pernah lihat apa namanya website apa travel agency Indonesia. Cara merayu taklah sampai menawarkan yang wahai yang dirayu jumlahnya puluhan juta. Sini yang dirayu sedikit pun. Atau mungkin itu cara menariknya ya. Karena yang dirayu sedikit, yang merayu banyak. Jadi mesti rayuannya mesti menarik lah. Sampai disebut satu hari makan sekali menunya begini. Kenapa pergi umroh nak pergi makan? Kena pergi makan ya Allah. Supaya jarak sih banyak.
Ya kalau hanya nak makan tom yum di situ pun banyak. Nak makan laksa pun. Kenapa mesti? Benda itu tak semua ditawarkan untuk orang yang nak pergi ziarah Baitullah. Itulah maksud saya. Jangan disibukkan dengan bahkan kalau nak jumpa nak pergi ziarah orang, hilangkan fikiran itu untuk fikir itu. Kosongkan. Tapi akhir zaman itu itulah bagi saya tahulah. Itu belum lagi cara barunya nanti dibukulah mungkin orang yang punya populariti ke selebriti ke menjadi dutanya kan. Wah, nanti tuan-tuan kalau ikut umroh kami itulah tawarannya nanti supaya ikut apa presiden. Wah, siapa nanti yang ikut umroh ikut kami, kita akan umroh bersama selebriti terkenal. Arumugam akan umroh bersama kita. Menjual nama Arumugam semua seakan-akan dia waliullah. Bila selebriti ikut, saya ikut dia. Seakan-akan dia nabi. Kenapa sampai begitu sekali orang Muslim itu di apa ya? Di brainwash punya pikiran. Bagi saya, janganlah. Itu bagi saya istilah kami lah minta maaf. Itu proses pembodohan umat. Proses pembodohan umat. Pembodohan maknanya proses untuk membodoh-bodohkan umat. Bukan itu tidak boleh itu ya, tidak boleh. Kena dikosongkan, itulah maksud. Kena dikosongkan. Sudah ya. Jadi banyaklah perkara yang perlu kita ambil. Jadi poinnya tadi, ujian atau fitnah akhir zaman ini macam-macam bentuknya. Pelbagai. Khasnya yakni rayuan-rayuan dunia. Itu sangat kuat. Sama rayuan dunia seperti mana kepada Bani Israel, kepada umat sahabat Nabi ketika umroh dengan buruan, itu rayuan dunia itu. Rayuan dunia itu yakni apa? Ujian terberat bagi orang mukmin bagi mempertahankan la ilaha illallah. Sedikit sekali yang lulus, susah, tetapi akhirnya berbahagia dunia dan jadi kita tidak boleh ikut arus lah sebenarnya perkara ini. Karena betul-betul kuat. Salah satu caranya tadi saya katakan, hendaklah kita sentiasa sedar yang setiap saatnya kita ini sebenarnya sedang diuji. Jangan merasa tidak diuji. Atau jangan kita hanya merasa diuji oleh Allah bila sakit. Itu tak boleh. Memang sakit itu ujian. Kita hanya merasa diuji oleh Allah bila accident umpamanya. Bila merasa diuji oleh Allah bila kematian umpamanya. Memang itu ujian tak dinafi. Tapi ujian sakit, ujian kematian, itu ujian yang kecil. Kecil dalam arti kata, dengan ujian itu kalau kita sabar dan istighfar, dosa kita diampun dan derajat kita naik. Tapi kalau diuji iman kita, berlanggo dia, hilang iman. Dan pujian itu tadi, hubbud dunya. Nabi memberitahu kita, penyakit umat Islam akhir zaman, hubbud dunya. Cinta dunia wa karahiyatul maut. Dan takut benci akan kematian. Takut mati karena terlalu cinta dunia. Itu pasti gagal mempertahankan sahadahnya. Sering kali gagal. Takut miskin, takut mati, takut macam itu keadaannya ya. Macam itu keadaannya Ya, masing-masing kena punya dalam bahasa agama dia takwa. Takwa itu mana kawalan diri. Mana kita punya pelindung diri kita sendiri lah. Kita punya diri sendiri. Tidak boleh terikut-ikut dengan keyakinan yang mantap. Keyakinan yang mantap. Di samping kita sentiasa memperbanyaklah doa kepada Allah. Doa kepada Allah. Ada beberapa tua sebenarnya dalam agama Islam berikan hadis Nabi.
saya ingin sampaikan di bilik yang lain sebenarnya. Saya ada tajuk yang baru saya tulis. Yang pusat ni. Mana? Tajuk itu At-Tijanus Sab'ah. Tapi saya sampaikan di bilik lain lah insyaallah. Tajuknya At-Tijanus Sab'ah. Bahasa Arabnya apa ya? 7 mahkota. 7 crown. 7 mahkota. Ya, saya suka buat tajuk itu yang pelik-pelik, bukan macam tajuk agama. Mana boleh tak? Allah nanti tajuk apa usrah ini 7 mahkota. Tajuk apa ke benda 7 mahkota. Kalau tajuknya katalah apa namanya siksa kubur, nah itulah baru. Tapi belum saya sampaikan. Saya tertarik karena setelah saya baca. Ini semua kajian hadis. Saya masih terus belajar zaman sekalian. Saya ada kitab, di sini banyak kitab, dan saya baca hadis ini, saya belajar satu, maksudnya. Sekali baca banyak hadis, lalu dapat satu kesimpulan. Kesimpulan satu itu saya tulis. Baca hadis yang lain, satu kesimpulan. Akhirnya, Masya Allah. Ini bagus. Ini maknanya macam mahkota. Maknanya setiap amalan itu ada mahkota dia. Setiap amalan itu ada mahkota dia. Dan saya baru menemukan 7, ya saya tulislah At-Tijanus Sab'ah, 7 mahkota. Walaupun sebenarnya bukan 7 tentunya, tapi karena bacaannya belum banyak, kajiannya belum banyak, ya, dan itu luar biasa kalau kita dapat mengamalkannya. So agama Islam ini agama amalan jemaah sekalian. Dan setiap kita punya kemampuan untuk mengamalkannya. Bukan orang tertentu, bukan hanya orang kaya, orang sehat, orang apa ada nah, agama Islam ini jemaah sekalian, ajarannya yakni boleh dilakukan oleh semua orang dengan berbagai macam latar belakangnya. Tapi kalau umpamanya saya cerita zakat, katalah, kan hanya boleh dilakukan, diamalkan oleh yang kaya saja kan. Nanti yang miskin hanya tahap punya tajuk. Kalau saya cerita umpamanya fardu haji, nanti orang yang miskin cemana ya? Ini tajuk apa ke benda lah, bersiri-siri tajuk haji. Aku jangan punya mimpi pun tak pernah. Nak bagi makan anak pun susah. Coba kalau agama Islam itu carilah tajuk yang semua oleh orang boleh beramal. Mulai dari yang paling atas sampai paling bawah. Dan siapa yang makanya pasti berjaya. Artinya menyuruhkan Islam menjadi solution. Islam boleh menjadi solusi, jadi apa solution? Menyelesaikan masalah. Masalah. Saya sentiasa berusaha untuk itu. Oleh itu bila ya malam setelah atau sebelum subuh, ya biasa itulah kaji sampai baca tafsirnya ke, hadisnya ke, ihsannya ke, ya buku tertentu. Lalu dikutip, disimpulkan sedikit-sedikit, dikumpulkan. Terus belajar. Belajar tidak boleh berhenti. Dipanggil apa dalam bahasa Melayunya? Belajar sepanjang itu mana? Belajar sepanjang hayat. Lifelong education. Begitu kan? Ya, saya belajar. Coba belajar karena merasa masih terlalu sedikit bacaannya. Itu aja ya mas sekalian. Mudah-mudahanlah bermanfaat saya menyampaikan. Kalau posisi sama. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qabla syaitan rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa salihat. Tawassaw bil haqq. Tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.